إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خليله وصفيه نبينا محمد صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في دين الله هي بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yang telah mengumpulkan kita, jiwa-jiwa kita, ruh-ruh kita di salah satu dari rumah-rumahnya Allah Azza wa Jalla, di Masjid Darus Sakinah, dalam rangka melaksanakan solat Jumat secara berjamaah. Semoga sesuai dengan namanya Darus Sakinah, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ketenangan tatkala kita sudah beramal solat Jumat dan amal-amal lainnya yang kita laksanakan di masjid ini. Ahibati fillahi rahimani wa rahimakumullah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menuturkan dalam kitab Sahih Bukhari wa Muslim. Beliau menuturkan, iftatahna Khaybar wa lam naghnam dhahaban wala fiddah, innamal baqar wal ibil wal hawaid wal mata'. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menuturkan, berkisah beliau, tatkala kami selesai dari menaklukkan Khaybar, kami tidak mendapatkan sedikit pun harta rampasan perang, emas maupun perak. Kebanyakan dari harta rampasan yang kami dapat hanyalah hewan-hewan ternak. Maka kami pun pergi bersama Rasulullah SAW. Kami pun sampai ke sebuah lereng yang dinamakan sebagai lereng Wadil Qura. Maka kami pun sampai di lereng tersebut. Di saat itu Rasulullah memiliki budak yang dihadiahkan oleh Bani Dhibab, yang dipanggil dengan nama Di'man. Maka Di'am ini seorang hamba sahaya yang bertugas untuk berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Maka kami pun sampai di lereng itu, sedangkan Di'am sedang dalam keadaan melakukan pekerjaannya, menurunkan bawaan dari tunggangan hewan-hewan yang kami tunggangi. Tatkala Di'am menurunkan barang-barang ini, seketika meluncur sebuah anak panah mengenai kepalanya. Kemudian dia meninggal dunia. Maka kata para sahabat, hani'an lahu syahadah, hani'an lahu syahadah. Wahai Di'am, engkau sangat bahagia dan beruntung. Selain engkau berkhidmat kepada Rasulullah, kembali dari peperangan Khaybar, Allah berikan engkau mati syahid. Maka kata Rasulullah SAW menimpali, kalla, tidak. Siapa di antara kalian mengatakan Di'am telah mati syahid, maka aku katakan tidak, dia tidak mati syahid. Apa yang menyebabkan Di'am tidak dikaruniakan oleh Allah mati syahid, sedangkan dia berkhidmat kepada Rasulullah, kemudian dia berperang di Khaybar? Maka kata Rasulullah SAW menjelaskan, inna syamlata la taltahibu alaihi naron akhadhaha minal maghanim lam tusibha al maqasim. Sesungguhnya Di'am telah mengambil sehelai selendang atau sorban, yang mana selendang itu belum halal bagi dirinya sebelum aku, yaitu Rasulullah, memberikan harta rampasan kepada kalian.
Kita tahu jamaah bahawa tatkala kaum muslimin berperang, mendapatkan harta rampasan perang, maka tidak satu pun orang boleh mengambilnya sebelum Rasulullah bagikan. Adapun dia ambil sehelai selendang, sehelai sorban, dia simpan. Maka kata Rasulullah SAW, la taltahibu alaihi naron yaumil qiyamah. Sungguh selendang ini yang dia ambil adalah selendang yang akan pertama kali menyalakan api neraka bagi Di'am. Maka para sahabat terperanjat, terperangah. Kemudian datang seseorang berlari membawa sendal kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini sendalku, sedangkan talinya adalah tali yang aku dapatkan pada hari Khaybar. Maka kata Rasulullah SAW, tali sendal atau tali neraka. Setiap rampasan perang yang belum dikumpulkan dan belum dibagikan oleh Rasulullah SAW, maka dia haram sampai Rasulullah bagikan. Ahibati fillahi rahimani rahimakumullah. Siapa sangka dikarenakan sebab selendang, satu helai sorban, Di'am tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mati syahid. Di'am pun tidak menyangka disebabkan sebuah selendang dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Mungkin begitulah keadaan kondisi kita pada hari ini. Terkadang kita meremehkan suatu dosa. Saya cuma mengambil 1.000 rupiah. Saya tidak mengambil 1 juta, 2 juta, tidak. Cuma 1.000 rupiah. Saya cuma memegang-megang saja. Saya cuma melihat saja, tidak sampai berzina. Maka ingat, oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita konsep seorang mukmin dalam memandang sebuah dosa. Innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa alaihi. Seorang mukmin yang hakiki, dia melihat sebuah dosa yang dia lakukan seakan-akan orang yang duduk di bawah pegunungan dan dia khawatir gunung itu menimpa dirinya. Ini adalah seorang mukmin. Berbeda dengan orang yang fajir, orang yang buruk. Innal fajir yara dhunubahu kadzubab marra ala anfihi faqala biha hakadha. Adapun seorang fajir, seorang fasik, seorang munafik, dia melihat dosanya itu bagaikan seekor lalat yang hinggap di hidungnya, kemudian dia halau. Ini adalah keadaan orang-orang yang fajir, orang munafik. Dia merasa aman dari dosa kecil yang dia lakukan. Berbeda dengan seorang mukmin yang hakiki. Dia tidak pernah berpikir, saya akan cuma ngambil 1.000. Saya tidak mengambil jutaan. Dia tidak berpikir, saya akan cuma megang saja, saya akan cuma melihat saja, enggak sampai berzina. Bahkan sebagian dari kita memiliki konsep dalam dosa, selagi itu dosa kecil, maka itu tidak mengapa dilakukan. Di sana, di luar sana lebih banyak orang yang melakukan dosa lebih parah daripada saya, maka dosa kecil ini enggak masalah, dimaafkan bagi diri saya. Ahibati fillahi rahimani rahimakumullah. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah menasihati Aisyah. Apa kata beliau? Ya Aisyah, iyaki wa muhaqqaratiz dzunub fa inna laha minallahi taliban yaumal qiyamah. Wahai Aisyah, hati-hatilah engkau dari dosa-dosa kecil, karena sesungguhnya dosa kecil itu akan menuntut pelakunya pada hari kiamat kelak. Ahibati fillahi rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu jamaah sekalian, seorang mukmin tidak pernah aman dari dosa kecil maupun dosa besar. Kalau kita lihat zaman salafus salih terdahulu, bagaimana para sahabat menasihati para tabi'in. Yang mana kata para sahabat berkata kepada para tabi'in, mereka mengatakan, kuntum ta'maluna a'malan fatarawnaha adaq minasy-sya'r. Kalian melakukan suatu amalan keburukan dan kalian melihat amalan itu bagaikan setipis rambut, remeh, enteng. Wa kunna na'udduha ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal muhlikat. Adapun kami memandang perkara yang kalian lakukan itu walaupun dosa kecil, kami menganggap pada zaman Rasulullah sebagai muhlikat, perkara yang mencelakakan seseorang pada hari kiamat kelak. Ahibati fillahi rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menghindari diri, mencoba bermujahadah diri untuk meninggalkan segala bentuk keburukan dari besar maupun yang kecil.
Karena sesungguhnya baik itu kecil maupun besar semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita selalu membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat? Allah mengatakan dalam surah Al-Kahfi, wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tatkala engkau melihat orang-orang pelaku dosa besar itu atau pelaku dosa kecil itu, mereka takut pada hari kiamat kelak. Diletakkan di depan mereka, mata mereka, catatan amal perbuatan yang mereka lakukan di dunia. Maka mereka mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitab. Ya Allah, kitab apa ini di depan kami? Engkau beri aku kitab apa ini ya Allah? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak meninggalkan sedikit pun, baik itu dosa kecil maupun dosa besar, seluruhnya dicatat di dalam catatan tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbuhu Allah wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Syekh Walid bin Rashid As-Sa'idan beliau mengatakan dalam kaidah usuliyah, ada 5 keadaan kapan dosa kecil berubah menjadi dosa besar. Ada 5 keadaan kata beliau. Keadaan yang pertama, tatkala seseorang melakukan dosa kecil, di dalam hatinya menganggap bahwasanya dosa ini boleh, istihlal, menganggap dosa yang kecil ini yang dia lakukan halal untuk dilakukan. Maka sekitar itu pula dosa kecil yang dia lakukan berubah menjadi dosa besar, disebabkan remeh dalam hatinya. Kemudian keadaan yang kedua kata beliau, kapan dosa kecil berubah menjadi dosa besar? Tatkala dilakukan terus menerus, al-israr, bertahun-tahun dia lakukan. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, bukankah pegunungan itu terdiri dari kerikil-kerikil kecil yang berkumpul sehingga menjadi gunung yang kokoh. Kemudian keadaan yang ketiga kata beliau, tatkala dosa kecil itu diikuti oleh orang yang lain, mungkin seorang alim ulama atau dia seorang guru melakukan dosa kecil, kemudian muridnya mengikuti, maka dosa jariah mengalir untuk orang yang memberi contoh itu selagi dia masih hidup. Kemudian keadaan yang keempat kata beliau, kapan dosa kecil itu menjadi dosa besar? Tatkala dosa kecil itu dilakukan di bulan-bulan yang diagungkan, bulan Ramadan misalnya, atau bulan haram. Beda antara dosa kecil yang dilakukan di luar bulan Ramadan dan di dalam bulan Ramadan. Kemudian yang kelima kata beliau, kapan dosa kecil itu berubah menjadi dosa besar? Tatkala dilakukan di tempat yang diagungkan, dimuliakan. Berbeda dosa atau kadar dosa yang orang dapatkan tatkala dia melakukan dosa di dalam masjid dan di luar masjid. Hadza wallahu a'lam bissawab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة.